Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai kajian di pagi menjelang siang ini, karena masih bertepatan dengan permulaan awal dari Ashrul Awakhir, 10 dari akhir Ramadan, maka nasihat di siang ini kita akan menjelaskan tentang beberapa amalan yang harus kita lakukan selama berlalunya 10 akhir bulan Ramadan ini. Karena di istilah para ulama bahwa amal itu ditentukan akhirnya, bukan awalnya ataupun tengahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Dan akhir Ramadan itu ditentukan dengan 10 akhirnya. Karena inilah yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya malam-malam yang 10 adalah ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir daripada bulan Ramadan. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Quran kecuali yang disumpahinya itu memang sangat istimewa. Ya, karena memang 10 akhir Ramadan itu sangat istimewa. Kenapa? Karena di situ ada satu malam yang disebutkan keistimewaannya dalam Al-Quran, dan tidak pernah Quran menyebutkan malam-malam yang lainnya dalam setahun, kecuali satu malam itu saja yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan malam-malam dalam satu tahun kecuali satu malam saja dalam Quran yang disebut dengan Lailatul Qadar, dan itu masuk pada 10 akhir Ramadan, menunjukkan malam-malam di 10 akhir Ramadan itu sangat istimewa. Karena Lailatul Qadar sendiri tidak diberitahu yang mana satu tanggalnya, apakah di 21, 23, 25, 27 ataupun 29, ataukah di tanggal-tanggal yang justru sebaliknya yang kita anggap genap rupanya ganjil. Makanya kemudian para ulama memberikan arahan kepada kita untuk menghidupkan semua malam, baik yang kita anggap genap ataupun yang kita anggap ganjil, yang disebut dengan Ashru al-Awakhir, 10 akhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa saja amalan yang dianjurkan untuk dihidupkan? Yang pertama adalah sunnah Nabi SAW, ihya'u al-lail, menghidupkan malam-malam. Dengan apa? Ya, dengan qiyam al-lail. Dengan qiyam lail itu artinya melakukan ibadah di malam hari. Karena beda qiyamul lail, tahajud dan juga tarawih. Itu dibedakan, itu 3 kalimat. Qiyamul lail ini lebih umum. Tidak mesti harus salat qiyamul lail itu. Bisa saja dengan baca Quran sudah dianggap qiyamul lail. Bisa saja dengan berzikir sudah dianggap qiyamul lail. Bisa saja dengan berwudu, tahajud dan begitu seterusnya.
Beda kalau tarawih. Kalau tarawih itu solat yang dikerjakan setelah isya. Solat tahajud yang dikerjakan setelah isya. Disebut tarawih karena ada istirahatnya. Jadi 2 rakaat salam kemudian istirahat. Ya mungkin sekitar 15-20 menit. Kemudian solat lagi 2 rakaat salam kemudian istirahat, kemudian witir. Makanya disebut tarawih karena ada istirahatnya. Tarawih itu kan diambil dari istirahat. Makanya saya pusing juga kalau melihat orang tarawih satu nafas nggak ada istirahatnya, gimana ceritanya tuh? Kadang-kadang nggak sampai 10 menit sudah selesai 23 rakaat. Nggak ada istirahatnya, nggak ada jedanya. Apa pantas kemudian sholat disebut tarawih sementara tarawih itu diambil dari istirahat? Banyak istirahat karena setiap 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam istirahat dia. Itulah maka disebut tarawih. Beda tarawih dengan tahajud. Kalau tahajud itu dia sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu, nanti pertengahan malam atau sepertiga malam akhir bangun, itu disebut tahajud namanya. Jadi sholat malam yang didahului tidur. Dari sini kita tahu bahwa ada perbedaan antara qiyamul lail kemudian tarawih dan tahajud. Tetapi baik tahajud ataupun tarawih itu semua bagian daripada qiyam al-lail. Qiyam lail itu arti menegakkan malam dengan ibadah. Tetapi menegakkan malam dengan ibadah itu bisa dengan macam-macam tadi. Dengan berwudu, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan tarawih, itu termasuk qiyamul lail. Lah Nabi SAW menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Dari sini Nabi SAW mengatakan, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam, maksudnya malam-malam di bulan Ramadan, wabil khusus tentang 10 akhir Ramadan, penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita hidupkan di 10 malam akhir Ramadan, maka itu penyebab dosa kita akan diampuni. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW berdasarkan hadis Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra ahya lailatahu. Nabi SAW kalau masuk di 10 akhir Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah. Ini yang pertama. Artinya kalau sudah 10 akhir Ramadan, kalau sudah masuk malam saja, hidupkan dengan ibadah. Masalahnya terbalik gitu ya. Kalau di zaman kita ini, kalau sudah 10 akhir Ramadan, itu mall makin penuh tuh biasanya. Gak tahu kenapa ya. Kalau 10 akhir Ramadan tuh kenapa kemudian i'tikafnya pindah gitu ya. Kok bisa kemudian pindah ke mall tuh, mulai dari ba'da isya ya, ba'da maghrib itu sudah betolak tuh. Nanti pulangnya itu sudah jam 10, jam 11, nunggu mall tutup lah kan itu. Dah lelah, capek, kemudian pulang, tidur pula dia. Lah ini fenomena terjadi seperti ini. Entah mereka mencari kebutuhan karena persiapan menjelang Ramadan, atau entah kenapa. Tapi kini kan menyelisih sunnah Nabi SAW. Kalaupun sebenarnya kita harus belanja di siang hari kan bisa. Karena siang hari di bulan Ramadan tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan ada di malam hari. Kan bisa kita ke mall tuh mamanya, mau belanja apa kan, entah ngambil siangnya atau ngambil sorenya. Jadi kalau sudah malam, nah ini fokuskan ibadah. Itu yang dilakukan Nabi SAW, ahya lailatahu. Dia hidupkan malamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam lanjutan hadis tadi, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bukan hanya ahya lailatahu, tetapi wa aiqadha ahla. Ada lanjutan hadisnya, Nabi SAW menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dari sini ada amalan kedua,
musyarakatul usyrati wal aulad fi adail ibadat. Melibatkan semua keluarga. Jadi bukan hanya kita para laki-laki, para suami yang mengejar keutamaan 10 akhir Ramadan itu, tetapi kalau bisa juga tanggung jawab kita juga melibatkan seluruh keluarga. Yang punya istri ya dilibatkan istrinya, yang punya anak dilibatkan anaknya, dan diarahkan mereka untuk ikut terlibat dalam ibadah. Makanya Nabi SAW digambarkan wa aiqadha ahla, dia bangunkan keluarganya. Jadi kita ini sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, maka dianjurkan untuk melibatkan keluarga. Makanya kata para ulama, kalau bisa ringankanlah tugas para wanita itu setahun sekali. 10 akhir Ramadan itu ringankan tugas mereka. Karena kita laki-laki ini dalam bekerja, terutama di instansi tertentu kan ada cutinya tuh. Entah Sabtu entah Minggu kan libur gitu ya. Terkadang kita ini tidur 1 hari karena untuk merebahkan badan yang lelah 1 minggu kita bekerja. Tapi kan kaum wanita ini tidak ada cutinya kerjanya. Hari-hari dia harus kerja. Yang namanya nyapu, ngepel, masak, nyuci itu kan tidak ada cutinya tuh. Beda dengan laki-laki ada cutinya kan. Lah dari sini menunjukkan bahwa kalau sudah 10 akhir Ramadan dalam setahun ini, berilah keringanan kepada mereka untuk supaya bisa beribadah. Jangan pula suaminya khusyuk sholat tarawih Allahu Akbar gitu ya, istrinya nguap-nguap aja. Kenapa? Karena dia lelah gitu. Sama aja kegiatan dia di Ramadan, di luar Ramadan, di 10 akhir Ramadan, seolah-olah tidak ada bedanya. Makanya ringankan mereka. Sudahlah, tidak usah nyuci, nanti aja habis lebaran nyucinya. Numpuk tuh pakaian tuh, pakaian kotor 10 hari kan, ya dilondrikan. Ini tukang laundry muslimah juga, nggak mau buka juga, suaminya melarang. Nah, cari laundry yang bukan muslim ya. Artinya beri keringanan ya. Kalau masak ya catering kan gitu, atau apalah saya kira bisa diakali supaya 10 akhir Ramadan itu sama-sama menikmati 10 akhir Ramadan, sama-sama memburu Lailatul Qadar begitu ya. Maksudnya baik istri ataupun anak-anak. Jadi sama-sama dapat Lailatul Qadar. Nah, itulah yang dianjurkan Nabi SAW, melibatkan semua keluarga untuk meraih keutamaan 10 malam akhir Ramadan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kasratul ijtihad, memperbanyak ijtihad, kesungguhan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk di 10 akhir Ramadan, nah hari inilah kita ini kan udah masuk di tanggal 20 nih. Artinya sudah ada anjuran untuk mengejar Lailatul Qadar. Jadi Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan yang ia tidak pernah lakukan di luar Ramadan. Sebenarnya Nabi SAW itu di Ramadan atau di luar Ramadan tetap orangnya bersungguh-sungguh. Di luar Ramadan ya sholat tahajud, masuk Ramadan juga sholat tahajud. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Karena bagi Nabi SAW tahajud itu sebuah kewajiban. Beda kalau kita umatnya kan sunnah. Dan itu semenjak turun surah Al-Muzammil. Makanya surah Al-Muzammil itu surah yang aneh. Awalnya perintah, akhirnya menghapus perintah. Tetapi bagi umatnya tidak berlaku. Bagi Nabi SAW awalnya kan memerintahkan sholat tahajud, dan itu hukumnya wajib. Dulu sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, bagi umatnya. Tapi kemudian di akhir surah Al-Muzammil itu dihapus ke hukum wajibnya menjadi sunnah, tapi hanya berlaku kepada umatnya, tidak kepada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW itu qiyamul lail, tahajud itu senantiasa dilakukan baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Tetapi karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Nabi itu sangat bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan, berbeda dengan kesungguhan dia di luar 10 akhir Ramadan, menunjukkan bahwa Nabi SAW betul-betul memfokuskan di sini, memfokuskan untuk melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan. Lah harusnya kita juga demikian. Harusnya juga demikian. Makanya kalau bisa ada persiapan. Persiapan itu mungkin dengan cara tidur siang supaya malamnya tidak ngantuk gitu ya. Supaya jangan banyak bergadang malam harinya. Supaya subuhnya juga dapat. Pokoknya wasilah-wasilah yang menjadikan ibadah kita itu meningkat di 10 akhir Ramadan, lakukan. Kalau memang harus minum vitamin-vitamin tertentu habis maghrib supaya kita makin semangat, ada hadis tapi disayangkan hadisnya dilemahkan para ulama. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita mandi setelah maghrib sebelum isya. Itu dianjurkan, tapi hadisnya lemah gitu ya. Tetapi kalau kita lakukan mandi antara maghrib dan isya itu memang membawa nasyat, kan, kesemangatan gitu dibandingkan orang enggak mandi. Supaya setelah isya itu makin semangat lagi gitu ya salat tarawihnya ini. Ya, ini enggak ya, bukan mandi Ustaz, tapi nyambung makan. Ya, habis buka makan sedikit, habis maghrib makan banyak sampai isya. Habis isya ya lelah lah kan gitu ya, kadang-kadang tidur. Gimana mau tarawihnya? Ya, harusnya kalau memang kita harus menyambung makan itu coba habis tarawih ya. Nah, kalau sebelum tarawih ya itulah dampaknya pasti malas gitu ya. Padahal kita melihat Nabi SAW itu menyuruh kita untuk yajtahid, bersungguh-sungguh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk kasratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Quran. Karena Ramadan adalah bulan Quran, maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran di bulan Quran, terutama di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena di 10 akhir Ramadan inilah Jibril turun menemui Nabi SAW, kemudian tadarus Al-Quran. Terkadang Rasul yang membaca, Jibril yang mendengar. Terkadang Jibril yang membaca, Rasul yang mendengar. Pokoknya perbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita memang bosan, alhamdulillah Allah mudahkan dengan cara mendengarkan. Semua kita kan pegang handphone. Kita bisa kemudian mengambil channel-channel qiraah Al-Quran yang dibaca oleh masyayikh kita. Kita bisa dengar kalau kita ini malas gitu ya. Tapi sebaiknya kita membaca. Itu maksudnya mendengar itu kalau seandainya kita sudah malas, sudah capek membaca Quran, biar tetap kita mendengarkan Quran, maka perdengarkan Al-Quran itu. Karena ini adalah bulan Quran. Karena membaca dengan mendengar juga sama-sama berpahala. Walaupun tentu membaca lebih besar pahalanya, karena Nabi yang mengatakan satu huruf yang kita baca itu 10 kebaikan. Tetapi mendengar juga adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan, karena Nabi pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran dan Rasul mendengar. Dan Rasul juga terkadang mendengar bacaan para sahabatnya. Seperti satu malam Rasul mendengarkan bacaan suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasul malam-malam itu bahasa kitanya belusukan. Kemudian masuk ke ganggang kota Madinah. Tidak ada satupun rumah di ganggang kota Madinah kecuali keluar suara Quran. Itu di masa Nabi, di masa kita kecil-kecil saja yang hidup di desa itu kan. Kadang-kadang masih belum ada listrik, belum apa zaman itu, kita masih mendengarlah ada orang baca Quran itu. Entah mungkin orang tua ngajari anaknya baca turutan, dulu kan belum ada Iqra gitu ya. Tapi kita dengarlah suara-suara Al-Quran itu muncul dari rumah. Itu zaman baheula ya. Ya di desa-desa itu. Kalau sekarang kan enggak, karena handphone itu enggak di kota, enggak di desa. Yang keluar ya macam-macam, tah dangdutan, tah rokan, tah jazan, tah apa gitu ya. Musik-musik yang keluar, tah sinetronan. Kadang-kadang yang seperti ini nih sama aja di Ramadan atau di luar Ramadan. Itu di zaman sekarang ini. Padahal zaman dulu Nabi SAW di luar Ramadan saja Rasul mendengar bacaan Quran keluar daripada rumah-rumah orang-orang Ansar. Lah ketika mendengar satu suara yang menakjubkan, Rasul terdiam. Akhirnya kemudian Rasul mendengarkan suara yang keluar dari bilik salah satu rumah daripada rumah-rumah Ansar.
Saking takjubnya Rasul tidak bergerak. Tidak terasa sampai mendekati subuh. Karena sudah mendekati subuh, tentu Rasul harus mengimami sholat subuh. Bergegas dia balik. Kemudian selepas subuh, rupanya dia memanggil orang yang semalam membaca Quran dan didengar bacaannya. Siapa dia? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan mengatakan, ya Aba Musa, semalam aku mendengar suaramu. Kata Abu Musa, bagaimana kau tahu? Kata Rasul, aku berada di samping bilikmu. Kata Abu Musa, ya Rasul, kalau aku tahu engkau berada di sebelah bilikku, ku perindah lagi suaraku, katanya. Sayang tak tahu pula, katanya. Kemudian Rasul memuji Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, ya Aba Musa, suaramu mirip seperti Daud ketika taranum Zabur, katanya. Dan salah satu mukjizat Nabi Daud adalah diberikan keindahan suara. Jadi Abu Musa itu disejajarkan dengan Daud ketika membaca Zabur. Dari sini kita tahu bahwa Rasul juga mendengar, gitu ya, mendengar Quran, suka mendengar Quran. Makanya di bulan Quran ini jangan sampai kita tidak membaca Quran. Aib seorang muslim itu kalau di bulan Quran tidak membaca Quran. Makanya dahulu Imam Malik rahimahullahu taala sampai meliburkan semua kajian hanya untuk kembali kepada Quran, mengambil mushafnya. Padahal dia hafal Quran, tapi tetap dia mengambil mushaf dan membaca Al-Quran di mushafnya, padahal dia hafal Quran. Imam Malik itu, ya, artinya bahwa kembali kepada Al-Quran. Kalau sudah malam hari, sudah ambil Quran, baca Quran. Kalau sudah bosan, dengarkan Quran. Ini yang keempat. Jadi kasrah tilawatil Quran. Kemudian yang kelima, kasratud doa. Di 10 malam akhir Ramadan ini perbanyak doa. Sering saya jelaskan ayat tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Akulah yang mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Inilah satu-satu ayat yang menjelaskan dalam Quran itu tentang kedekatan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala saking dekatnya dengan kita, Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Ini satu-satunya ayat yang menjelaskan kedekatan Allah, dan satu-satunya ayat yang menjelaskan bahwa kedekatan Allah dengan cara mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ayat ini kalau kita baca, ya, itu terdapat dalam surah Al-Baqarah dan terapit di antara dua ayat setelah dan sebelumnya cerita Ramadan. Ayat yang pertama, ayat sebelumnya bicara soal syahrul Quran, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian ayat terakhir bicara tentang hukum melakukan hubungan suami istri di malam hari Ramadan. Uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian suami istri untuk melakukan hubungan di malam hari. Lah tengah-tengah di antara dua ayat ini adalah ayat kedekatan Allah dengan kita. Yang Allah katakan, ya Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Akulah yang mengijabah setiap doa yang berdoa kepadaku. Allah itu senantiasa dekat sebenarnya di Ramadan atau di Ramadan kepada kita. Tetapi di Ramadan jauh lebih dekat lagi, dan lebih dekat lagi di 10 akhir Ramadan. Lebih dekat lagi dengan kita di 10 akhir Ramadan. Dan di antara khususnya amalan Ashrul Awakhir, amalan tentang 10 akhir Ramadan, dan lebih khusus lagi tentang khususnya malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Istijabati doa. Bahwa malam Lailatul Qadar itu malam di mana doa-doa kita dipastikan diijabah Allah Azza wa Jalla. Perhatikan hadis. Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in adraktu lailatal qadri famadza aqul? Rasul, kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku baca? Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasul, kalau seandainya malam ini aku dapat Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku baca?
Apakah baca Quran, ataukah baca zikir, ataukah doa, atau baca apa? Apa kata Nabi SAW? Rasul tidak menganjurkan untuk memperbanyak solat. Rasul tidak menganjurkan untuk memperbanyak baca Quran. Rasul tidak menganjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi Rasul menganjurkan untuk memperbanyak doa. Apa kata Rasul? Quli ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Nabi SAW mengatakan, katakan ya Aisyah doa ini, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuwun karim, engkau zat yang maha pemaaf lagi maha mulia, tuhibbul afwa, dan suka kepada yang memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah dosa-dosaku. Inilah doa yang dianjurkan dibaca di malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi SAW memberikan arahan kepada Aisyah untuk membaca doa seperti ini, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang banyak dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan adalah kathratud doa, banyak-banyak berdoa. Karena Rasul kan menganjurkan kepada Aisyah tidak memperbanyak baca Quran atau tahajud atau apa kan, justru disuruh untuk membaca doa. Ya tentu bukan berarti kemudian kita tidak membaca banyak Quran, tetap kita baca Quran, tetap tahajud, tetap yang lainnya, ya kan. Cuman porsi doa itu harus dilebihkan. Kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, porsi doa itu harus dilebihkan. Terutama doa yang dianjurkan Nabi SAW dibaca untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kemudian doa ini? Ini doa ini luar biasa. Karena kalimat afun ini salah satu kalimat yang berbeda dengan kalimat istighfar. Sama-sama minta ampun sebenarnya. Fa'fu anni itu sama-sama minta ampun, sama dengan Allahumma gfirli. Tetapi bedanya kalau istighfar, kita meminta ampun kepada Allah agar aib-aib kita ditutup dan agar dosa-dosa kita di dunia tidak diazab, tetapi dosa kita tidak hilang. Beda dengan kalimat fa'fu anni. Fa'fu anni ini ketika kita meminta maaf kepada Allah, meminta ampun akan dosa-dosa kita, bukan hanya diampuni tapi dihilangkan dosa-dosanya. Itu bedanya. Kenapa kemudian menggunakan kalimat fa'fu anni? Tentu bukan doa ini saja. Ya, kalau bisa doa-doa yang lainnya kita panjatkan. Terutama doa-doa yang merangsang kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan membuat kita istiqomah. Seperti mamanya doa selepas solat yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Apa doanya? Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan doa ini selepas solatmu. Setelah Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu, kata Rasul, jangan kau tinggalkan doa ini selepas solatmu. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku agar aku bisa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Doa ini adalah doa taufik. Minta kepada Allah taufik agar kita bisa berzikir, agar kita bisa bersyukur, agar kita bisa memperbaiki ibadah kita. Karena kalau bukan taufik dari Allah, tidak mungkin kita ini banyak berzikir, banyak bersyukur, memperbaiki ibadah. Kan semua itu kan karena taufik. Termasuk kaki-kaki antum yang melangkah ke sini itu kan karena taufik. Kalau tidak ada taufik, mana bisa melangkah ke sini? Ya, jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan taufik dari Allah. Makanya minta taufik kepada Allah. Allahumma inni, ya Allah bantu aku, tolong aku, gitu ya, agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan ini sangat dihajatkan di 10 akhir Ramadan ini. Kita mendapatkan taufik supaya betul-betul kita bisa ijtihad dalam beribadah di 10 akhir Ramadan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini juga
Penting membaca doa-doa seperti ini. Atau memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, dan harus yakin ya. Jangan sekedar di lisan saja la haula wala quwata illa billah, tapi yakin. Yakin dengan sabda Nabi, yakin dengan akibatnya, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca supaya ada pengaruhnya. Doa itu supaya ada pengaruhnya. Kalau enggak yakin ya enggak ada pengaruhnya nantinya. Mungkin bahasa kitanya harus ada sugesti lah. Ya, kenapa kita umpamanya minum obat tertentu bisa sembuh? Sebenarnya namanya obat itu, apalagi tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah, hanya sekedar penelitian para dokter, itu kan bisa menyembuhkan, bisa tidak. Tapi terkadang dengan sugesti yang kuat, obat yang sebenarnya tidak menyembuhkan jadi menyembuhkan karena sugestinya itu sebenarnya. Lah dalam doa juga sama. Kenapa dalam obat kita bisa meletakkan sugesti, dalam doa kita tidak pula? Akhirnya ragu-ragu, ini betul tak? Ini berarti kita tidak yakin dengan doa kita. Padahal Nabi yang mengatakan Allah akan mengabulkan doa-doa kalian jika kalian yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin bahwa kalian akan diijabah kan? Harus yakin. Ya. Lah salah satunya ketika membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Haula itu artinya harokat. Harokat itu artinya bergerak. Jadi tidak ada pergerakan, itu namanya la haula. Tidak ada pergerakan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi bergeraknya kita dari tidak solat ke solat, dari tidak puasa ke puasa, dari tidak sedekah ke sedekah, dari tidak baca Quran ke baca Quran, dari tidak melangkah ke majlis taklim akhirnya melangkah, ya. Kemudian juga tidak ada kekuatan, akhirnya dengan kekuatan ini kita diberikan kesehatan, akhirnya bisa beribadah. Itu semua karena kehendak Allah. Jadi kalau kita membaca la haula wala quwata illa billah, hakikatnya kita minta juga kepada Allah agar diberikan kekuatan sebenarnya. Kekuatan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lah karena memang Ramadan secara umum juga bulan ampunan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang berbau ampunan. Seperti umpamanya doa yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca baik ketika ruku ataupun sujud. Dalam solat-solat kita, baik solat sunnah ataupun solat wajib. Dan alhamdulillah solat sunnah di bulan Ramadan ini kan banyak, karena kita solat tarawih saja 11 rakaat. Bagi yang 11 rakaat, ada yang melakukan 23 rakaat. Belum lagi nanti ditambah dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya lagi. Artinya kan kita banyak solat tuh. Banyak solat-solat yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Maka ada anjuran doa yang kita baca setiap ruku dan sujud, Allahumma ghfirli dzambi kullahu dzikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Lihat isinya, kandungannya luar biasa tuh. Kita minta setiap ruku, setiap sujud, kita baca Allahumma ghfirli dzambi kullahu dzikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Subhanallah. Seolah-olah kalau bisa jangan ada dosa lagi kan? Maknanya kan begitu. Ya, coba perhatikan maknanya. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang tidak terang-terangan. Akhirnya kan minta kepada Allah semua dosa Allah diampuni kan? Lah ini dianjurkan dibaca ketika ruku dan sujud. Ini berdasarkan hadis Abi Dawud, An-Nasai dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengajarkan doa ini dibaca dalam ruku dan sujud. Tentu setelah membaca Subhan Rabbiyal Azim atau setelah membaca Subhan Rabbiyal A'la, baru kita baca Allahumma ighfirli dzambi kullahu dzikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Supaya dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan kan. Dan doa-doa yang lainnya, doa minta hidayah ya, ataupun doa minta supaya ditolak bala dan begitu seterusnya, maka ini juga doa-doa yang dianjurkan dibaca di 10 akhir Ramadan. Mumpung kita berada di 10 akhir Ramadan, dan mumpung kita berada di bulan istijabati doa 10 akhir Ramadan, kapan lagi? Nunggu 10 akhir Ramadan tahun depan? Ya kalau dapat, kalau tidak, sesuatu yang telah berlalu tidak mungkin kembali. Sesuatu yang akan datang mustahil dan belum tentu kita meraungi. Yang sekarang inilah yang mungkin bisa kita lakukan.
Itulah yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ini di antara hal-hal yang dipahami dilakukan di 10 akhir Ramadan, kathratu doa, memperbanyak doa. Kemudian juga yang nomor 6 adalah al-iktsar minas shadaqah, perbanyak sedekah di 10 akhir Ramadan. Sering saya logikakan kan contoh-contoh kepada antum semuanya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar berdasarkan nas Quran ya, Allah mengatakan apa? Khairun min alfi syahrin kan. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan setara, lebih baik. Ya, kalau setara berarti kan sama. Malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan kan. Tapi bahasa Quran bukan setara tapi lebih baik. Dan kalimat 1000 bulan sebagian ulama tafsir mengatakan ini bukan batasan. Tetapi Al-Quran ketika menyebutkan kalimat 1000 bulan itu maksudnya saking banyaknya, makanya menggunakan 1000 bulan ya, artinya bisa daripada 1000 bulan kebaikannya itu. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, anggaplah kita lebih baik daripada 1000 bulan, atau setara saja dengan 1000 bulan kan sudah lumayan. 1000 bulan itu berapa sih? 83 tahun 6 bulan. Itu 1000 bulan kan itu. Apalagi lebih baik daripada itu, maknanya kan lebih banyak daripada 83 tahun 6 bulan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini bisa menyingkat waktu kan. Logikanya kan bisa menyingkat waktu. Ya, dengan satu malam seolah-olah kita punya usia 83 tahun 6 bulan dan kita gunakan untuk ibadah. Itu namanya menyingkat waktu dengan memperbanyak amal soleh. Coba begini, kalau seandainya setiap malam kita bersedekah, tidak usah banyak-banyak lah. Ya. Mungkin yang uang banyak ya alhamdulillah gitu kan, semakin banyak semakin ikhlas semakin baik. Tapi kan tidak semua orang itu punya uang banyak gitu. Ada juga orang-orang yang susah, untuk makan aja susah. Anggap saja kalau seandainya ada orang punya uang 100 ribu, kita pecah saja jadi 10. Berarti kan jadi 10 ribuan kan gitu. Ataupun kalau kita hanya punya uang 10 ribu, kita pecahkan jadi 1000-an tuh. Lah kalau umpamanya setiap malam kita infak 1000 sampai 10 kali, tidak mungkin yang 1000 atau yang 10.000 atau yang 100.000 yang kita infakkan setiap malam dalam 10 akhir Ramadan tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mustahil. Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar kan. Kalau ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maknanya kalau anggaplah 1000 kita bersedekah di malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita masukkan 1000 ke kotak amal itu setiap hari selama 83 tahun 6 bulan kan. Berapa dia infak tuh? Jadi banyak kan. Dan seolah-olah dia punya pahala besar dengan sedekahnya, karena dianggap dia bersedekah selama 83 tahun 6 bulan. Siapa yang sanggup? Orang kaya saja sedekah tiap hari tidak sanggup. Ya, dari sini menunjukkan bahwa memperbanyak sedekah di 10 akhir Ramadan sangat dianjurkan, dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Rasul itu dasarnya sudah dermawan, tetapi Rasul lebih dermawan lagi apabila masuk bulan Ramadan, terutama ketika berjumpa dengan Jibril. Kapan berjumpa dengan Jibril? Ya 10 akhir Ramadan. Karena Lailatul Qadar di situ. Jadi makin akhir Ramadan itu makin dermawan Nabi itu. Bahkan kedermawanan Nabi melebihi angin mursalah, angin yang menghembus. Jadi luar biasa ini. Jadi ini juga di antara amalan yang sangat dianjurkan Nabi SAW, kathratu as-sadaqah, memperbanyak sedekah. Kemudian juga di antara amalan yang dianjurkan di 10 akhir Ramadan, dan ini inti daripada semua amalan. Inti daripada semua amalan yang harus kita amalkan di 10 akhir Ramadan adalah taharri Lailatul Qadri. Taharri Lailatul Qadri. Kejar, buru, cari Lailatul Qadar. Kita harus mengejar, memburu, mencari malam Lailatul Qadar. Dulu di zaman Rasul itu pernah mendapatkan wahyu tentang tanggal Lailatul Qadar. Artinya sudah menyimpan, mengantongi tanggal-tanggal berapa, sudah tahu itu. Saking senangnya Rasul mendapatkan wahyu bahwa Jibril datang memberitahu tanggalnya, Rasul keluar
kemudian masuk ke dalam masjid, mau ceramah, mau berkhutbah di hadapan manusia, ngasih tahu tanggalnya. Belum lagi Rasul naik ke atas mimbar, ada dua sahabat bertengkar. Entah masalahnya apa, bertengkar keduanya, diangkatnya pula suaranya sampai meninggi dan melebihi suara Nabi. Dan dilarang kita ini mengangkat suara di atas suara Nabi. Maka Nabi SAW berusaha melerai, mengislah keduanya. Susah payah akhirnya berdamailah dua orang ini. Setelah berdamai Rasul lupa, tidak jadi naik mimbar, malah pulang dia. Ya, lupa, Rasul lupa. Dari sini kata para ulama, lihat, gara-gara orang bertengkar dan gara-gara dosa para sahabat mengangkat suara mereka di atas suara nabinya, Allah angkat tu Lailatul Qadar, dilupakan dari Nabi SAW tanggalnya. Sejak itulah Rasul tidak ingat berapa tanggalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kata Rasul, Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan. Ya bisa 21, 23, 25, 27, 29, dan kata Syekh Utsaimin, setiap tahunnya Lailatul Qadar berpindah dari satu tanggal ganjil ke tanggal ganjil berikutnya. Bisa saja tahun kemarin tanggal 27, bisa saja tahun ini 21. Bisa saja tahun ini 21, bisa saja tahun depannya kemudian 25. Pokoknya berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena supaya kita mencarinya. Dengan mencari itu, kita baru mendapatkannya. Kalau tidak mencari, macam mana mendapatkannya? Maka amalan inti di 10 malam terakhir Ramadan itu kejar, buru Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Hidupkan 10 akhir Ramadan. Semuanya hidupkan. Sebab kalau tidak menghidupkan 10 akhir Ramadan, kita tidak tahu yang ganjil yang genap. Anggap saja 10 akhir Ramadan itu ganjil semuanya. Jangan kemudian dianggap, ini kan kalau menurut kalender ini tanggal genap nih, nanti malam 21. Iya, menurut kita yang ikut pemerintah. Lah yang ikut umpamanya seperti yang berpendapat bahwa satu dunia satu matlah, yang ikut Saudi umpamanya. Yang berbeda terkadang puasanya dengan puasa kita. Bagi mereka malam ganjil, bagi kita malam genap. Bagi kita malam ganjil, bagi mereka malam genap, kan begitu. Tidak bisa kita tentukan genap ganjilnya di sini. Ya, kecuali Jakarta kendaraan ada genap ganjil itu ya. Tapi Lailatul Qadar kan tidak bisa. Lailatul Qadar itu siapa yang tahu genap ganjilnya? Makanya kemudian Rasul mengatakan, sudah cari saja di 10 akhir Ramadan. Mulai tanggal 20 sampai selesai Ramadan, sampai Idul Fitri. Kalau kita bisa menghidupkan yang 10 malam ini, dipastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak mungkin tidak, pasti dapat. Justru yang mencari tanggal-tanggal ganjil ini kadang-kadang tak dapat, apalagi yang mencari, asyik mencari tanda-tandanya saja. Ya, kata Ustaz, tanda-tandanya tak ada angin. Ya, macam iya nih tak ada angin. Ya kan? Kata Ustaz, katanya anginnya sepoi-sepoi, ya tidak dingin, tidak panas. Kok dingin saya? Dia tak tahu dia sedang demam kan? Dia keluar lagi demam, iyalah. Ya, dia enggak mungkin juga dapat Lailatul Qadar. Jadi ada orang yang menyibukkan mencari tanda-tanda, lihat ke atas, lihat ke bawah, enggak akan dapat. Ya, jangan mencari tanggal ganjil, jangan mencari tanda-tanda, hidupkan saja, pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya di sini kata para ulama, ini yang terakhir, amalan yang bisa mendapatkan atau mendorong kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah i'tikaf. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, i'tikaf. Ya, i'tikaf itu ya tidak harus 1 hari, 1 malam gitu ya. Ya kalau kita memang ya punya waktu luang untuk itu, lebih baik seperti sunnah Nabi. 10 akhir Ramadan tidak keluar dari masjid kan itu. Ya, tetapi kan i'tikaf itu bisa kita gunakan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pemain kesibukan kita selesai di malam hari, kita datang ke masjid menyengaja, solat tarawih, setelah solat tarawih kita mengaji dan begitu seterusnya. Entah dapat sejam 2 jam, yang penting i'tikaf. Karena i'tikaf itu sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Nabi tidak pernah meninggal i'tikaf sampai mati. Bahkan setelah Rasul meninggal, dilanjutkan i'tikafnya oleh istri-istrinya sampai mereka meninggal dulu semuanya. Bayangkan, i'tikaf itu sampai menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang memburu malam Lailatul Qadar itu akan mudah didapat orang-orang yang beriktikaf. Tapi orang yang di luar iktikaf itu jarang dapat biasanya. Ya mungkin dapat sejam 2 jam ya. Karena kalau di luar masjid biasanya hawanya itu bukan hawa ibadah. Beda dengan di masjid kan, hawanya hawa ibadah kan.
Tapi kalau di ruang masjid itu hawanya hawa handphone, hawa Facebook, hawa Instagram, hawa-hawa yang lainnya lah. Sibuk atau hawa ngantuk gitu ya. Maunya cepat tidur. Tapi kalau di masjid kan hawa ibadah. Maunya ngaji, maunya sholat malam, mau pegang handphone pula malu dengan kawan. Akhirnya betul-betul fokus ibadah. Nah, dari sini maka kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar, maka burulah dengan cara beriktikaf. Datang ke masjid, duduk di masjid, karena bagaimanapun di masjid lebih menyedikitkan ibadah dan menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir dan ini sering saya nasihatkan, lakukan amalan-amalan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Di 10 malam terakhir Ramadan itu lakukan ibadah yang tidak ada yang tahu kita kecuali dengan Allah saja. Salat tarawih kan jamaah nampak orang. Ya, salat wajib juga jamaah bagi laki-laki nampak orang. Ataupun ngaji Quran rame-rame di masjid nampak orang, atau mungkin di rumah juga nampak keluarga. Ya, cobalah cari amalan-amalan itu yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja di 10 akhir Ramadan tuh. Pamannya selain daripada tarawih ya, habis isya malam, entah sepertiga malam akhir, entah separuh malam, solatlah kita 2 rakaat. Jangan ada yang tahu. Cukup kita dengan Allah saja. Tahajud kita kepada Allah 2 rakaat, cukup kita dengan Allah yang tahu. Atau sedekah, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Azza wa Jalla. Atau ibadah apapun, entah zikir, entah istighfar, entah apa gitu ya, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, untuk menunjukkan bahwa ada keikhlasan dalam ibadah. Kata Rasul, man istata'a minkum an yakuna lahu khaba'an falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan amalan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, lakukan. Ya, makanya 2 rakaat paling indah di 10 akhir Ramadan adalah 2 rakaat yang tidak ada yang tahu yang kita lakukan kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan-amalan yang dianjurkan kita lakukan di 10 akhir Ramadan. Wallahu alam, sebenarnya masih banyak ya, tapi kalau saya terus ngomong ini makin kering ya kan. Masalah enggak ada irigasi di Ramadan nunggu maghrib. Kita buat tanya jawab saja sebentar baru kita tutup, silakan. Nah, kalau Lailatul Qadar itu ada jam tertentu atau 2 jam aja kita ketika pulang dari masjid atau bagaimana? Lailatul Qadar itu waktu malam itu kan dzaraf namanya, menunjukkan waktu, bukan tempat. Ya, kalau tempat itu kan berarti kalau nggak di masjid nggak dapat, itu namanya tempat. Kalau waktu itu di mana saja dapat, di masjid atau di luar masjid. Dan ketika kita membaca suratul Qadar dan kita telah tafsirnya, dalam surah Al-Qadar itu Allah tidak menyebutkan permulaannya, tapi Allah menyebutkan akhirnya saja. Hiya hatta matla'il fajr. Hanya disebut akhirnya, berakhir di waktu fajar. Tapi awalnya kan tidak disebutkan. Hanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri dan disebutkan hanya malam. Kalimat malam sendiri menjadi khilaf ulama. Ya. Malam ini kapan dimulainya? Karena ada yang memahami malam itu dimulai di waktu asar, ada yang memahami malam itu dimulainya di waktu maghrib. Yang mana satu nih kalimat malam ini? Bagi yang mengatakan bahwa malam itu dimulai dari waktu asar karena berdasarkan hadis. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah menugaskan malaikat-malaikat untuk mencatat kebaikan di malam hari dan mencatat kebaikan di siang hari, dan berjumpanya di 2 salat. Pertama salat asar, yang kedua salat subuh. Menunjukkan bahwa malam itu dimulai dari asar, diakhiri waktu subuh berdasarkan hadis ini ya. Tapi ada yang mengatakan malam itu dimulai dari terbenam matahari. Makanya kita dilarang untuk mengeluarkan anak-anak kita di dekat maghrib, karena itu sudah waktu malam, kata Rasul. Disitulah ya tala'abu syaitan, setan bermain-main di situ. Kalau memang harus dikeluarkan, keluarkan setelah isya, kata Rasul. Jadi maghrib ke isya jangan dikeluarkan anak-anak. Kalau mau dikeluarkan nanti habis isya, karena setan sudah tidak bermain-main lagi. Dari sini ada yang mengatakan malam itu ketika terbenam matahari.
Tapi saya pribadi wallahu alam cenderung kepada pendapat yang pertama bahwa malam itu dimulai dari waktu asyar kemudian diakhiri dengan waktu fajar. Berarti kalau kita praktekkan dengan Lailatul Qadar, jadi Lailatul Qadar itu kalau sekarang di 10 akhir Ramadan berarti asar saja sudah dianggap malam. Ya. Berarti sudah masuk Lailatul Qadar tuh sampai waktu fajar. Maka dari sekarang nih tanggal 21 nih, maka mulai setelah asar maka lakukan banyak ibadah, entah zikir, entah istighfar, entah sedekah, entah baca Quran, entah bertasbih, bertahlil, apalah sebutkan sampai malam hari, sampai waktu fajar. Ya, ada yang memang Allah berikan taufik bisa dia menghabiskan waktu dari asar sampai fajar. Betul-betul dihabiskan 15 jam umpamanya kan. Tapi ada juga yang enggak bisa. Mungkin karena kesibukannya, kecapeannya. Tapi minimalnya janganlah kemudian ketika kita tidak bisa mendapatkannya kemudian hilang sebagiannya. Jangan sampai ketika kita tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan pula hilang sebagiannya. Ketika kita tidak bisa menghidupkan sampai fajar, ambillah separuhnya. Ketika kita tidak bisa mengambil separuhnya, ambillah sepertiganya. Jangan sampai tidak. Ya, pokoknya dalam setiap hari dalam 10 akhir Ramadan tuh ambillah bagian ibadah kita di situ. Entah sholat malamnya, entah baca Qur'annya, entah zikirnya, entah apanya kan itu. Karena bagaimanapun kalau bertepatan zikir kita dengan Lailatul Qadar seolah-olah kita berzikir selama 83 tahun 6 bulan itu maksudnya. Ya ada yang berzikir dapatnya 5 menit. Berarti selama 5 menit itu 83 tahun dia berzikir. Ada yang sejam. Nah, makanya siapa yang mendapatkan bagian besar kata Rasul man haruma khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan sama sekali tidak mendapatkan kebaikan malam itu maka selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan selamanya gara-gara tidak tahu keutamaan Lailatul Qadar. Ada orang itu subhanallah dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, memang enggak tidur sampai fajar, tapi bukan untuk ibadah. Begadang kan begitu ya, nonton bola, begadang, si baik Piala Dunia enggak di 10 terakhir Ramadan kan itu. Ya macam-macam lah pokoknya. Ya. Nah ini apa dapat Lailatul Qadar? Iya, dia begadang di malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya begadangnya saja. Intinya bahwa Lailatul Qadar itu waktu, bicara soal waktu. Ya ada yang mendapatkan sejam, 2 jam, 3 jam. Ya pahalanya pun sesuai dengan waktu yang dia dapati kan. Semakin banyak waktu yang dia ambil dalam ibadah, semakin banyak pula dia mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan benda yang kita temukan. Kalau nemu benda itu Lailatul Qadar, umpamanya kita lagi jalan nemu dompet, menemu Lailatul Qadar, itu dompet orang. Ya, bukan itu. Lailatul Qadar itu waktu, sehingga siapa yang memanfaatkan waktu dialah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau misalnya bersedekah itu kita untuk keluarga atau buat diri sendiri? Ya diniatkan untuk semuanya kalau bisa ya. Sedekah itu kalau bisa diniatkan untuk diri sendiri dan keluarga. Itu lebih baik melibatkan orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Karena membagikan pahala itu bukan seperti membagikan uang dalam dompet. Kalau membagikan uang dalam dompet dibagi 1 juta hilang 1 juta, dibagi 2 juta hilang 2 juta. Kalau bagi pahala itu tidak akan berkurang pahala yang kita dapat. Umpamanya kita punya pahala 1000, dibagikan ke orang lain 1000, tetap 1000 itu ada pada diri kita. Itulah bedanya pahala itu. Makanya ada istilah apa? Man fattara sha'iman kana lahu ajru sha'im ghaira an yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa dia. Tapi apakah kemudian pahala puasa dia hilang? Enggak, tanpa mengurangi pahala dia. Artinya pahala tetap. Nah, itulah bedanya pahala dengan uang di sini. Kalau uang kita keluarkan habis. Tapi kalau pahala kita keluarkan ya tetap saja pahala segitu. Maka bersedekahlah untuk diri sendiri dulu, baru kemudian diniatkan untuk orang lain. Apalagi diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya karena saya sudah menjelaskan semalam tadi pagi ya di Masjid Darul Ilmi tentang bagaimana cara merubah nasib dengan Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu kan malam takdir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min kulli amrin salam. Allah akan merubah setiap urusan-urusan manusia. Dalam surah Ad-Duhan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu Allah akan robah nasib-nasib takdir-takdir manusia setahun yang akan datang. Artinya kita bisa merubah nasib dalam setahun yang akan datang dengan memanfaatkan momen Lailatul Qadar. Bisa kita rubah nasib kita kok. Yang tadinya susah menjadi senang bisa, asal sekarang momen tepat di Lailatul Qadar ini. Lah bagaimana caranya? Dan apakah mungkin takdir berubah? Ya, takdir itu ada dua, ada mubram, ada muallaq. Mubram itu yang tidak berubah karena dicatat di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin berubah. Ya. Tapi ada takdir namanya muallaq. Muallaq itu takdir yang di tangan para malaikat. Dan takdir yang di tangan para malaikat tidak mungkin bertentangan juga dengan takdir mubram yang ada di Lauhil Mahfuz. Contoh mamanya, Allah takdirkan di catatan malaikat usia kita 50 tahun. Allah tahu. Karena kita mungkin bersilaturahim, berbuat baik atau melakukan amalan-amalan tertentu, Allah tambahlah usia dari 50 jadi 60 tahun. Allah juga tahu. Dan dua-duanya dicatat di Lauhil Mahfuz. Artinya bahwa malam Lailatul Qadar itu sebenarnya ini kesempatan kita merubah nasib sebenarnya. Ya, setahun yang akan datang itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara ambil amalan-amalan yang bisa merubah nasib kita. Amalan-amalan itu entah kalau kita ingin dipanjangkan umur, ya banyak silaturahim, banyak bertakwa, berbuat baik kepada orang tua kan itu. Kalau kita ingin diluaskan rezekinya, ya banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah, berdoa kepada Allah untuk dilancarkan rezekinya, ya, dan begitu seterusnya. Jadi ini sebenarnya kesempatan malam Lailatul 10 akhir Ramadan itu bisa merubah drastis hidup kita loh, setahun yang akan datang. Sebenarnya kan enggak balance, artinya setahun itu kan 12 bulan. 12 bulan itu kita hanya minta 10 hari saja. Tidak ada berapa persennya dari 12 bulan itu, hanya 10 hari. Tapi 10 hari ini bisa menentukan nasib kita yang 12 bulan itu. Coba bayangkan masa 10 hari kita buang begitu saja sementara nasib kita ditentukan dengan 10 hari ini. Ya, kenapa saya katakan nasib kita ditentukan 10 hari? Karena memang Lailatul Qadar di 10 hari ini. Ya, kalau kita mendapatkan malam itu, insya Allah maka kondisi kita setahun yang akan datang itu jauh lebih baik lagi. Karena ulama mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar para malaikat yang mencatat ajal, para malaikat yang membagi rizki, para malaikat yang membagi kebahagiaan, kecelakaan dan begitu seterusnya, itu didatangkan di hadapan Allah. Kemudian mereka akan mencatat, mendaur ulang kembali, mendaur ulang lagi. Makanya iyyaka wal maksiat, kata para ulama, jangan sekali-kali bermaksiat di 10 akhir Ramadan. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan di antara pengaruh maksiat itu hilang berkah umur, hilang berkah amal, hilang berkah ilmu, hilang berkah taat, yang intinya adalah berkah agama dan dunia hilang. Ya, kalau bertepatan kita ini lagi Lailatul Qadar lagi maksiat pula. Karena naudzubillah tuh. Ya. Ini malam Lailatul Qadar kita maksiat pula. Entah berzina, entah mabuk, entah berjudi, entah apalah sebutkan maksiatnya. Maka ini justru akan menyempitkan kehidupan kita setahun yang akan datang. Kalaupun Allah takdirkan mati, bukan husnul khotimah, jangan-jangan sul khotimah pula. Tapi kalau Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar walaupun usia kita tidak sampai tahun depan, janganlah kemudian kita mati sul khotimah tapi meninggal di atas husnul khotimah. Itu saja harapan kita, ya. Jadi rubahlah nasib dengan 10 akhir Ramadan dengan memperbanyak sedekah dan yang semacamnya. Wallahu alam, sekira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam.